Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Auliasa Putri, NIM 23 1060 1026 Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang iman kepada Allah, sumber dari buku kuliah Aqidah Islam, Dr. Andes Yunahar Ilyas LC. Menurut bahasa, iman berarti percaya atau membenarkan. Menurut ilmu tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan lewat lisan, dan dibuktikan lewat perbuatan. Jadi, iman kepada Allah adalah mempercayai atau meyakini adanya Allah di dunia ini yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama yang wajib diimani oleh umat muslim. Nah, kewajiban umat muslim dalam memahami rukun iman dijelaskan dalam ayat Al-Quran maupun keterangan hadis. Salah satunya dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dalalam ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang turun kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian tauhidullah. Secara etimologis, tauhid dapat dibagi dalam 3 tahapan atau tingkatan, yaitu yang pertama, tauhid rububiyah. Secara etimologis, kata Rob sebenarnya mempunyai banyak arti, antara lain menumbuhkan, mengembangkan, mendidik, memelihara, memperbaiki, menanggung, dan lain-lain. Namun, untuk lebih sederhana dalam hubungannya dengan rububiyatullah atau tauhid rububiyah, kita mengambil arti saja, yaitu mencipta, memberi rezeki, memelihara, dan mengelola, dan sebagian arti roh kita. Nah, yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesankan seluruh bentuk ibadah kepada Allah, seperti berdoa, meminta sesuatu, tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernazar, harapan dalam cinta, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memperuntukkan satu jenis ibadah kepada selain Allah termasuk sikap zalim yang besar di sisinya, yang sering diistilahkan dengan syirik kepada Allah. Dengan mengesankan Allah dengan tauhid uluhiyahnya, maka orang tersebut sudah bisa dikatakan orang beriman. Maka tak ayal banyak ulama yang mengatakan bahwa tauhid uluhiyah itu memiliki keutamaan yang lebih dan paling penting dalam bertauhid, berbeda dengan tauhid rububiyah yang memang dimiliki oleh orang yang beriman maupun orang kafir, sehingga tidak menjadikan pelakunya sebagai orang yang
iman kepada Allah. Dalil tauhid uluhiyah, yaitu hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta. Surat Al-Fatihah ayat 5. Dan yang ketiga adalah al-asma was asifat. Al-asma artinya nama-nama dan asifat artinya sifat-sifat. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaannya. Bagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode iman dengan al-asma was asifat ada dua, yaitu isbat dan nafyu. Nah, yang adalah isbat adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma was asifat yang menunjukkan kemahasempurnaannya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha bijaksana, dan lain-lain. Nah, yang ke B, nafyu adalah menafikan atau menolak segala al-asma was asifat yang menunjukkan ketidaksempurnaannya. Misalnya dengan menafikan adanya makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala atau menafikan adanya anak dan orang tua dari Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Kemudian perilaku iman kepada Allah dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama yaitu selalu menjaga sholat 5 waktu. Kedua, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ketiga, menjauhi perbuatan maksiat. 4, memberikan rezeki kepada orang lain. Terus cara menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melakukan muhasabah diri, terus penguatan relasi dengan Allah melalui sholat dan zikir, belajar dari sejarah dan kejadian masa lalu, berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Nah, sekian video penjelasan saya tentang iman kepada Allah. Jika ada yang kurang, mohon lebihnya saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.